akan memberikan informasi dari pengacara Merah Putih, yaitu saya sendiri dan Pak Burhanuddin. Yang pertama adalah mengenai Komnas HAM, di mana beberapa hari kemarin saya akan mengajukan gugatan kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan, yaitu berupa gugatan perbuatan melawan hukum ya, KMH. Karena Komnas HAM dan Komnas Perempuan sudah membuat pernyataan yang rasa-rasanya adalah bertentangan dengan hukum, makanya gugatannya adalah perbuatan melawan hukum. Namun demikian, setelah kami berkonsultasi dengan PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara yang di Jakarta Timur, memang ini masuk nih untuk digugat secara perbuatan melawan hukum, tapi diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Petun ya, Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu berupa gugatan terhadap tidak berwenangnya Komnas HAM maupun Komnas Perempuan untuk menyatakan statement mereka mengenai dugaan Yosua. Namun demikian, ada suatu syarat di mana kami pengacara Merah Putih harus mengajukan peringatan dulu kepada Komnas HAM dan Komnas Perempuan supaya mereka menarik ulang mereka punya statement. Jadi ada permintaan dari Petun di mana Komnas HAM dan Komnas Perempuan harus disurati dulu untuk jangka waktu 10 hari, di mana mereka harus menarik pernyataan mereka. Jadi saya sudah mengirimkan surat kepada Komnas HAM dengan tanda terimanya adalah ini. Di sini ada tulisan Komnas Hak Asasi Manusia. Ini ada tanda terima, ya kan? Ini dia suratnya, tanda terima dari surat kami dari pengacara Merah Putih. Nah, kami akan bacakan apa isi suratnya, ya, supaya dibacakan saja dulu. Nanti saya share kepada teman-teman. Saya bacakan ya. Jakarta, 9 September 2022, nomor surat 07-BTI-9/2022, lampiran perihal keberatan kepada yang terhormat Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jalan Ratu Harari nomor 4P RT 1 RW 4 Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Di tempat, dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan ini berkenan menyampaikan keberatan atas tindakan faktual yang dilakukan oleh Komnas HAM sehubungan dengan penyidikan kasus meninggalnya almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Keberatan yang kami ajukan adalah sebagai berikut. 1. Bahwa kewenangan Komnas HAM sebagaimana diatur dalam pasal 89 ayat 3 Undang-Undang nomor 39/1999 tentang hak asasi manusia telah jelas diatur dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang nomor 26/2000 tentang peradilan HAM, bahwa kemudian dalam penyidikan meninggalnya almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Komnas HAM telah bertindak melampaui kewenangan sebagaimana dimaksud di atas. Poin 2, bahwa kami menemukan fakta adanya pernyataan terbuka Komisi Hak Asasi Manusia yang dinyatakan melalui media pemberitaan mediadetik.com Kamis 1/9 dalam kutipan sebagai berikut. Komnas HAM menduga kuat peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua, Brigadir J, didahului oleh peristiwa kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu diduga dilakukan oleh Yosua terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, di Magelang, Jawa Tengah. Kutipan, terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua kepada saudara Putri Chandrawati di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Kata Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara dalam jumpa pers di kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 1/9. 3. Bahwa pernyataan ini masuk dalam kategori tindakan faktual. PD pasal 1 butir 8 junto pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Yang sebentar ya.
yang melawan hukum. Sebab jadi tadi saya sambung lagi ya, bahwa pernyataan ini masuk dalam kategori tindakan faktual Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang melawan hukum